Salam budaya desa. Dan tentu saja senang sekali kita bisa bertemu lagi. Salam hangat dari Kampung Mataraman, Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta untuk Anda semua di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia kembali lagi bertemu bersama dengan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Dan kali ini kita akan menuju ke desa adat Tidore dan Dayak, serta nanti kita akan juga melanjutkan menuju desa adat Melayu Bajo, Sasak, dan Biak. Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara hari keempat, Kamis 16 Juli 2020, kita nanti akan bersama-sama hingga sore hari, tentu saja, dengan banyak sekali narasumber dan juga moderator hari ini. Sebelum kita mulai untuk rangkaian acara Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, kita akan buka terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa, disilakan. Selesai, terima kasih. Dan Sobat Festival, akhirnya kita berada di hari keempat, dan berarti ini adalah di seri ke-7 dan juga seri ke-8 untuk hari ini. Baik, sebelum kita akan menyaksikan talk show bersama dengan Desa Adat Tidore dan juga Dayak, marilah bersama-sama kita saksikan terlebih dahulu ini video dari Desa Adat Tidore dan Dayak. Desa sederhananya, yang hebat dari desa adalah jujurnya, yang hebat dari desa kemandiriannya. Istiadat atau adat seatoran itu keberadaannya itu di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, sehingga bukan sebuah rekayasa, tapi adat itu sejak manusia itu lahir itu sudah terikat dengan adat istiadat. Lalu kalau kita orang di sini di Tidore dikenal dengan memang ada 7 macam adat, tapi yang biasa digunakan sehari-hari itu yang menggunakan istilah adat istiadat dan adat seatoran. Nah, adat dan istiadatnya dan adat seatoran, kemudian yang disebut juga adat selakudi, kemudian adat tuturine, adat koko-koko, adat tagi-tagi, adat horu-horu, dan adat ewa-ewa. Kalau adat istiadat itu tradisi yang biasa kalau dalam perkawinan nonggantung kulambu. Kalau modern sekarang kan tidak, tapi kalau dulu-dulu biasa sampai sekarang masih ada masyarakat yang terkadang adat istiadat, serta bilang ada rencana pernikahan, maka di pihak keluarga dua itu calon mempelai laki-laki maupun perempuan itu sudah dadakan persiapan terutama gantung kulambu yang seperti itu, kemudian penentuan waktu dan seterusnya. Kemudian adat seatoran. Adat seatoran ini saya kasih contoh. Kadang bisa orang tahu adat tapi dia tidak tahu aturan. Contoh, sementara kita orang makan dengan jamaah, lalu ada orang tua dan sebagainya, sementara orang makan dia tidak berdiri dari kursi, langsung dia merokok di situ. Nah, itu yang disebut yang tahu adat tapi tidak tahu aturan. Jadi kadang ada daerah sendiri itu, nah itu bahwa mereka tahu adat tapi mereka tidak tahu aturan. Sebabnya seperti itu berarti mereka itu tidak tahu aturan seperti itu. Adat selakudi adalah kebiasaan yang terikat bagaimana mendidik manusia itu yang manusiawi. Nah, seperti itu. Kemudian adat tuturine. Jadi setiap duduk kebetulan ada orang lewat. Contoh kan seperti saya duduk sementara ada yang lewat, lalu mereka angkat, sudah jauh. Memelihara siatnya ke sana dulu atau ke bawah dulu, seperti itu. Itu menghormati satu. Itu ada tuturnya, ada tagi-tagi juga gitu. Berpapasan selalu memberikan penghormatan. Lalu kalau jalan bersama, maka yang di bawah usia, di bawah umur, dia selalu menghormati. Bapak duluan, dia tidak mau sejajar, takut bayangan menutup.
tutup dengan tertua seperti itu ya. Bulu bisa hilang tapi sifat tidak bisa hilang. Contoh orang Tubutul itu dengan orang istilah tebelo dalam itu, orang yang masih punya yang ini masih primitif itu mereka potong ketika plasenta lepas nolamo inegeno koru koru wageno salamatua no dadana tahu wageno salamatua. Nah, itu kamu sampai dewasa nanti harus mencuri, harus membunuh, harus merampok, kalau tidak selamat. Nah itu berarti itu adat, itu mereka punya adat tradisi itu. Ya sampai sekarang tradisi, karena contoh ada satu nama Martinus, dia pernah sekolah SMA di sini, tinggal Pak almarhum Pak Ahmad Kahar sampai dia beliau STPDN. Itu dia dalam apa nih koper itu tetap dia parang itu dengan rambut itu ada berontak sedikit karena memang darah mengalir darah itu memang tidak bisa. Tradisi yang biasa mereka lakukan itu namanya ada ritual ake dango. Ake itu adalah air dan dango itu tempat atau dibu itu ya. Jadi ake dango itu satu ritual yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat adat di Kepulauan Gora Bunga yang setiap tahunnya dirangkaikan dengan Festival Tidore. Pengambilan air suci yang ada di puncak gunung Kemotubu kemudian disemayamkan di rumah tetua adat atau rumah Sowohi. Nah, itu nanti dilaksanakan ritual di situ. Saya Wahdania, salah satu penenun Tidore, mengharapkan kami sebagai anak muda untuk Indonesia baru agar tetap eksis, menjaga, dan melestarikan budaya leluhur kami. Salah satunya tenun Tidore yang telah punah kurang lebih 100 tahun lamanya, tapi kami tetap eksis, kami tetap menjaga untuk menyelamatkan budaya. Adalah jujurnya yang hebat dari desa kemandiriannya. Tujuannya mungkin sama dengan tujuan berian itu kan berian apa kenyung, berian bawo, secara itu kan secara pengobatan. Iya. Makanya adalah diadakan berian sentiu. Tapi berian sentiu itu tidak sembarang orang kan harus tahu itu. Karena berian sentiu itu bukan dari istilahnya keturunan, enggak. Ya, tapi karena beriannya itu dia kan harus ini harus namanya ada pengengkit. Nah, pengengkit penangkap itu tadi. Mengobat orang itu kan dia kan harus ini, ada pengengkit sama orang yang sudah tahu berian sentiu itu. Karena itu ya sejarahnya itu kan mereka kan dari ngambil dari cilik gitu kan. Nah, itu artinya berian sentiu itu. Jadi berian sentiu itu juga dari 1 malam sampai 2 malam. Ya, jadi 1 malam itu sampai 2 malam kan bisa sampai potong ayam sesuai dengan ramuannya, sesuai dengan hajat mereka yang berian itu tadi kan mereka sampai 2 malam sudah harus selesai. Ya, itu jadi itu dan sendiri bisa sampai 5 malam, 4 malam. Sampai 8 malam kan nggak boleh potong babi. Dan itu juga berian sentiu dia bersama-sama juga namanya dengan berian benih, berian turak. Untuk ini apa itu memupuskan niat itu janji. Kalau kami orang Dayak itu bilang itu samat sahut itu. Karena berian itu tidak sembarang orang harus tahu dia berian itu. Itu kan harus ada seperti katanya seperti di sini kan tahu berian. Saya tidak tahu. Saya belajar berian dengan di sini itu tidak hanya harus begitu belajar, enggak boleh. Itu kan ada ramuannya, ada mandau, ada ini tombak, ada segala
apa itu nilai antang piring buji apa kan, nah itu ya pakaian saya tadi namanya saya nyuruh pengintip penangkap, nah itu. Baik, Sobat Festival, itu tadi adalah video parade dari Desa Adat Tidore dan juga Dayak. Dan pagi ini langsung saja kita akan menuju ke talk show-nya. Tapi sebelum kita menuju ke talk show, akan kita bacakan terlebih dahulu tata tertib peserta talk show Festival Kebudayaan Desa. Baik, yang pertama adalah seluruh peserta talk show selama sesi pemaparan oleh pembicara, mikrofon peserta otomatis akan di-mute atau off oleh panitia. Dan yang kedua, peserta di Zoom Talk Show bisa menuliskan pertanyaan kapan saja selama pemaparan berlangsung melalui fitur Q&A dengan format nama, spasi, asal, spasi, pertanyaan. Tuliskan nama pembicara yang dituju jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada pembicara tertentu. Ketiga, pertanyaan harus yang berkaitan dengan topik bahasan dan bukan merupakan pertanyaan tentang teknis webinar. Keempat, peserta lain dapat melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan bila ada pertanyaan yang disukai atau mirip, dapat memberikan vote atau dukungan atau suara melalui fitur likes di bawah pertanyaan tersebut. Dengan demikian, pertanyaan tersebut akan diprioritaskan oleh panitia. Yang kelima, panitia akan memilih beberapa pertanyaan dari fitur Q&A Zoom dan kolom komentar YouTube untuk ditanggapi langsung oleh narasumber di setiap sesi diskusi. Keenam, menjaga norma dan menghormati semua pembicara dan peserta selama acara berlangsung. Dan untuk itu, panitia berhak mengeluarkan peserta yang membuat room tidak kondusif. Yang ketujuh adalah acara ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube kami di channel Kongres Kebudayaan Desa. Baik, Sobat Festival, itu tadi adalah tata tertib untuk peserta talkshow Festival Kebudayaan Desa. Dan berikutnya kita akan langsung bacakan, ini adalah para narasumber dari talkshow Festival Kebudayaan Desa Desa Adat Nusantara. Munadi Kilkoda, beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Maluku Utara. Dominikus Uyub, pegiat budaya Dayak Kayan atau Kalimantan. Dan untuk penanggap di talkshow Festival Kebudayaan Desa seri ke-7 ini adalah Chris Susandi Gunui. Beliau adalah Direktur Eksekutif Institut Dayakologi. Dan untuk moderator, telah bersiap-siap di seberang sana adalah Astuti Nurlaila Kilwow. Beliau adalah Direktur Fajaru Maluku Utara. Baik, langsung saja mungkin kita akan menghubungi untuk moderator. Halo, selamat pagi moderator. Selamat datang. Mbak Astuti, apa kabar Mbak Astuti? Selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Oke. Sudah terdengar jelas suaranya, Mbak? Iya, suara dari sana terdengar jelas. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas juga. Oke, kalau begitu sudah siap Mbak Astuti? Langsung ya, talkshow kita serahkan ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budaya desa. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk Sobat Festival yang ada di wilayah Barat Indonesia, dan selamat siang untuk Sobat Festival yang ada di Timur Indonesia. Karena kita di sini sudah siang ternyata. Perkenalkan, saya Tuti yang akan memandu sekaligus memoderatori jalannya diskusi pada seri ke-7 ini. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan para narasumber, perkenankan saya untuk mengoverview sedikit tentang sesi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang sudah diikuti oleh para Sobat Festival di seri-seri sebelumnya, seri ke-7 ini juga masih dalam kerangka yang sama, yaitu untuk mendiskusikan bagaimana arah tatanan Indonesia baru dalam perspektif
desa-desa adat di Nusantara. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan perspektif yang datang dari desa adat Tidore, Maluku Utara, dan Dayak Kalimantan. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan dengan altar 17 ribuan pulau, di mana terdapat 1.340 suku bangsa dan 546 ragam bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan eksistensi keberagaman kebudayaan tersebut, ada juga persoalan-persoalan yang kemudian hadir dan mengganggu keberlanjutan eksistensi kebudayaan lokal dalam masyarakat adat kita. Di antaranya yaitu yang pertama, generalisasi kebudayaan Indonesia, atau dengan kata lain ada upaya untuk menghomogenisasi atau menyeragamkan kebudayaan-kebudayaan lokal yang ada di Indonesia. Dampaknya adalah kebudayaan-kebudayaan lokal yang hidup di masyarakat adat kita banyak yang kemudian terdelegitimasi. Yang kedua adalah tergerusnya kebudayaan asing, tergerusnya kebudayaan lokal akibat tidak adanya filterisasi terhadap kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk. Nah, dampaknya adalah kebudayaan-kebudayaan lokal kemudian teradopsi. Yang berikut lagi ada banyak kebudayaan lokal yang hilang atau terancam hilang akibat tidak adanya proses regenerasi terhadap generasi-generasi baru. Nah, dalam artian bahwa generasi muda hari ini dinilai tidak memiliki kepekaan atau kepedulian untuk melestarikan kebudayaan lokal yang ada di daerah mereka. Nah, yang berikut lagi ada pergeseran nilai budaya yang condong ke barat gitu. Jadi barat di sini dapat dipersepsikan sebagai representasi dari modernitas dan kemajuan, sementara budaya timur itu dinilai sebagai budaya yang terlalu tradisional atau konvensional. Nah, dampak dari semua ini adalah budaya-budaya lokal yang hidup dalam masyarakat adat kita kemudian tercerabut, dianggap sebagai budaya inferior dan minoritas yang tidak memiliki panggung di dalam budaya superior ini. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana pandangan budaya superior terhadap kebudayaan masyarakat Tobelo Dalam yang ada di pedalaman hutan Halmahera yang kemudian dinilai sebagai masyarakat primitif, tertinggal, miskin dan bahkan tidak berbudaya karena mereka tidak mengenal kebudayaan modern kita hari ini, tidak mengenal pakaian sintetis yang kita kenakan, tidak mengenal makanan instan yang kita makan, tidak juga mengenal pembangunan rumah beton yang diproduksi oleh tambang-tambang galian. Mereka membangun kebudayaan mereka dengan apa yang tersedia di alam. Nah, karena mereka tidak berkontribusi terhadap pasar ini yang didukung oleh budaya superior ini, maka mereka kemudian dijustifikasi demikian. Nah, yang terakhir adalah minimnya dukungan pemerintah dalam bidang sosial budaya. Sebenarnya pemerintah kita hari ini tidak terlalu banyak memberikan dukungan untuk upaya pelestarian kebudayaan-kebudayaan lokal dalam masyarakat adat kita di Indonesia. Nah, bagaimana menjawab persoalan-persoalan ini oleh masyarakat adat yang ada di Tidore dan Dayak akan dipaparkan secara lebih rinci oleh para narasumber kita. Yang kedua juga mungkin karena kita sedang diperhadapkan dengan sebuah situasi yang cukup ekstrim saat ini, di mana kita harus berhadapan dengan pandemi COVID-19, maka kita juga akan menggali bagaimana masyarakat adat yang ada di Tidore dan Dayak dalam menghadapi fenomena pandemi tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja ke para narasumber untuk menyampaikan paparan mereka terkait dengan tema diskusi kita pada seri ke-7 ini. Mungkin saya akan mulai dengan narasumber yang pertama, ada Bapak Munadi Gilpoda dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara yang akan menyampaikan paparannya terkait dengan budaya yang di Tidore, Maluku Utara. Kepada Kakak Munadi, bisa di-unmute dulu. Unmute dulu. Iya. Oke, silakan Kakak Munadi. Gimana Ibu Hus? Iya, baik-baik saja. Ya Bang Fis.
Tuan Dominikus yang saya hormati, ini rekan-rekan di Kalimantan ya, apa kabar? Kawan Astuti yang ada di Ternate juga apa kabar? Dengar ya suara ya? Sehat, terdengar jelas. Ya. Beberapa hal saya kira tadi pengantar yang disampaikan Bu Astuti tadi berkaitan dengan tema kita hari ini. Saya kira ini tema yang menarik yang memang perlu kita diskusikan untuk di konteks gerakan masyarakat adat. Saya kira ini salah satu tema yang sering kali juga menjadi satu pembahasan khusus di kami, Yaman terutama, dan sampai saat ini juga semangat itu masih terbangun dan diskursusnya masih sama. Kalau juga berkaitan dengan desa adat, tentu saya kira saya ingin berangkat dari problem utama kita. Problem utama kita memang dari akar persoalan yang muncul dari zaman kolonial, kemudian saya kalau tarik ke belakang terlalu jauh, saya tarik di masa pemerintahan Orde Baru. Saya cerita sedikit, desa itu kan sebenarnya pada umumnya tidak dikenal di Maluku Utara, kita di timur ini. Istilah-istilah desa dan sebagainya itu memang tidak memiliki akar sejarah yang kuat di wilayah Maluku Utara. Pada prinsipnya itu unit sosial terkecil di wilayah Maluku Utara ini sering kali kita sebut dengan istilah-istilah yang berbeda-beda. Misalnya di Tidore pada umumnya itu menyebut istilah soa. Di Tobelo atau bagian Halmahera Utara menyebut istilah Hoana. Kemudian di kami di Alpe atau di negeri yang disebut negeri Bogor itu istilah yang lebih akrab itu disebut dengan Nu. Saya yakin percaya di beberapa tempat, misalnya di Maluku juga ada istilah negeri, ada juga di Minangkabau, Nagari dan lain-lain. Cuma kan ini kemudian melebur menjadi desa ketika rejim Orde Baru memaksakan pemberlakuan Undang-Undang 5 nomor 5 tahun 1979 kalau tidak salah. Desa waktu itu. Lalu semua ini diseragamkan. Soa, Plu, Wana dan lain-lain, Nagari, negeri dan lain-lain ini diseragamkan menjadi desa. Nah ini akar soal pertama di situ menurut saya. Menurut saya akar soal kenapa desa yang hari ini kenyataannya itu sudah jauh dari apa yang memang menjadi ekspektasi masyarakat adat itu timbul karena memang ada keterkaitan yang kuat dengan penyeragaman ini. Nah itu satu. Yang kedua mungkin persoalan yang lain memang setelah perkembangan ini makin terbuka, banyak desa kemudian dia terkomunikasi dan terhubung dengan dunia-dunia luar. Istilah kami lebih sering kami gunakan itu open access. Desa-desa atau SOA, Wana dan lain-lain ini dia terhubung dengan dunia luar sehingga suka dan tidak suka berbagai budaya dan lain-lain itu masuk ke teknologi dan bahasa yang lain mungkin terjadi asimilasi dan lain-lain berkaitan dengan budaya yang mereka. Itu fakta juga yang tidak bisa kita pungkiri. Beda hal yang tadi Ibu Astuti menyebut ada beberapa kelompok masyarakat adat yang mungkin memiliki sistem filter untuk melihat mana budaya yang mereka bisa terima, mana yang tidak. Salah satu contoh mungkin orang di hutan Halmahera ini biasa ada satu komunitas yang akrab kami sebut sebagai Tobelo Dalam, atau dalam istilah kami itu Ohongan Namanyawa. Itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang masih merawat pengetahuan mereka, merawat tradisi mereka untuk hidup secara nomaden di hutan dan tidak mau berkomunikasi dengan orang luar. Nah itu mungkin karena ada beberapa hal penting yang mungkin menjadi latar belakang mereka sehingga tidak ada kontak langsung dengan manusia. Nah beda hal dengan desa-desa atau komunitas atau unit terkecil yang lain yang berada di bagian pesisir, itu dia cenderung open access sehingga gampang sekali pengaruh budaya dari luar
masuk mempengaruhi budaya yang mereka miliki. Yang berikut saya kira ada masalah pada tadi saya ulang lagi di pendapat awal saya bahwa sejak diberlakukan itu Undang-Undang 5 tahun 1979, kepala-kepala adat yang dulu kita kenal, macam misalnya di Halteng kita kenal istilah lon, kemudian ada juga di Halut itu ada istilah yang disebut dengan Tukul Malamo, kemudian Momole dan lain-lain. Itu dia melebur menjadi salah satu melebur dalam sistem pemerintahan yang disebut dengan kepala desa. Jadi dengan demikian maka kelembagaan adat atau kelembagaan atau sistem pemerintahan mereka itu hilang dengan sendirinya. Dia melebur dalam satu sistem yang disebut dengan pemerintah desa atau kepala desa. Nah itu akar sejarahnya memang berkaitan sangat erat dengan itu. Dalam perkembangan kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa desa-desa ini atau unit sosial terkecil ini harus menghadapi satu dinamika kehidupan yang itu cukup kuat, karena dinamika kehidupan atau dinamika dalam konteks bernegara ini, desa ini kan menjadi sasaran yang ruang untuk di mana kekuatan modal itu bermain di situ. Saya ambil contoh misalnya, maaf saya angkat cerita ini karena memang ini kondisi real sebelum kita bicara bagaimana mempersiapkan desa ke depan. Desa diperhadapkan dengan kekuatan besar yang menguasai, masuk secara atas kehendak sekelompok orang, lalu dipaksa harus bertanggung jawab itu tanpa ada satu yang disebut dengan free prior informed consent, itu ada persetujuan. Padahal itu akar dari satu proses di masyarakat adat yang dikenal dengan musyawarah adat dan lain-lain. Desa itu dalam banyak hal mereka selalu merawat tradisi mereka, melakukan segala sesuatu itu harus dilandasi dengan musyawarah adat. Tapi atas kebijakan pemerintah, kebijakan negara, mereka dipaksa harus menerima kebijakan-kebijakan yang itu tanpa ada persetujuan yang lahir dari mereka. Jadi kekuatan-kekuatan modal itu saat ini menyerang desa sebagai lahan mereka untuk bisa menguasai sumber daya. Yang berikut, desa atau istilah desa adat ini dalam sejarah mereka juga, karena dia desa adat, mereka memiliki nilai kearifan lokal, memiliki sistem hukum adat yang itu memang tidak terdokumentasi secara tertulis. Nah, saya kira kita juga dalam banyak literatur hukum adat ini kan hukum asli. Sebelum kita menerima hukum positif yang berlaku di Nusantara ini kan hukum adat. Nah, hukum-hukum adat ini karena tidak tertulis secara terarsip atau tidak terdokumentasi secara tertulis, sehingga dalam prakteknya itu banyak kemudian tidak dilakukan secara baik, atau mungkin dalam konteks mengatur ketertiban masyarakatnya itu hukum adat lebih kekuatannya lebih bawah dibandingkan dengan hukum positif. Padahal ini mestinya kan kita menjaga supaya hukum adat ini harus terus dipertahankan, karena ini mengatur tata kehidupan masyarakat adat dengan mereka dalam konteks kehidupan dalam masyarakat itu, maupun juga berkaitan dengan hubungan mereka dengan wilayah setempat. Yang berikut ada beberapa soal lagi, misalnya unit-unit sosial terkecil atau yang disebut dengan desa adat ini diperhadapkan dengan berbagai regulasi yang itu membatasi ruang mereka untuk bereksersis atau berinovasi. Saya ambil contoh misalnya dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 19 Undang-Undang nomor 5 tapi nomor 6 2014
mumpung ini di Bali, karena Bali itu memang sebelum undang-undang ini keluar itu sudah ada yang disebut dengan desa adat. Tapi yang kami di sini secara konseptual sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai desa adat. Tapi kan pengakuan bahwa dia desa adat itu harus melalui pintu perda. Jadi ada pengakuan bersyarat di situ. Jadi secara konseptual kita bisa mengatakan itu desa adat, tapi dalam berkaitan dengan ketentuan hukum kita harus mendapat pengakuan itu melalui kebijakan yang disebut dengan perda. Dalam banyak hal sebenarnya ada di undang-undang nomor 6 2014. Itu problem kita. Jadi kita memiliki tradisi, memiliki akar sejarah, memiliki wilayah, tapi untuk menguasai itu, menjaga itu harus diakui dulu secara hukum oleh pemerintah melalui yang disebut dengan perda. Nah, dalam praktek yang lain misalnya selama ini memang desa itu tidak bisa berkembang karena dia tersubordinasi dalam satu sistem pemerintahan yang disebut dengan pemerintah kabupaten. Jadi kabupaten itu menganggap bahwa desa itu anak buahnya mereka, gitu. Ya. Sehingga dalam berbagai kebijakan apa yang menjadi langkah-langkah atau kebijakan pemerintah desa itu ditentukan oleh pemerintah kabupaten. Nah, ini problem yang menurut saya kita diskusikan menjadi bahan diskusi pada hari ini. Itu untuk sementara Ibu Tuti, kalau nanti berkembang akan saya jelaskan lagi potensi-potensi atau kemampuan desa yang kita miliki untuk respon atau dinamika kita saat ini. Terima kasih Ibu Tuti. Iya, kembali kasih Kakak Munadi. Selanjutnya saya akan beranjak ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dominikus Uyup. Nah, bisa di-unmute dulu? Oke. Baik. Silakan, Bapak. Ya, sebelumnya sebenarnya saya punya materi, tetapi apa ditampilkan? Bisa pakai. Oh ya, sudah ada di ya, baik. Screen ya. Siap. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para sumber, Ibu Astuti, Assalamualaikum warahmatullahi. Hadir Katarino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Sebenarnya materi ini cukup berat bagi saya karena bicara tentang desa adat di dalam suku Dayak di Kalimantan. Kalau bicara Kalimantan, ada 4 provinsi yang cukup luas di Pulau Borneo. Tetapi saya memberanikan diri karena dalam kontekstual kultural, Dayak itu dalam konteks tradisi dan kearifan serta aturan-aturan adatnya tidak terlalu jauh perbedaannya. Dalam materi yang saya sampaikan, saya banyak mengambil contoh kasus yang berada di Kalimantan Barat, dari suku Dayak Iban di Kabupaten Kapuas Hulu. Next. Lanjut materinya. Saya senang sekali tadi mendapat informasi pemaparan dari Pak Munadi, Pak Ketua. Jadi kita bisa berbagi kisah ini antar pulau dan antar komunitas. Materi saya cukup panjang, saya pikir ada 4 bagian. Ada kondisi masyarakat adat Dayak dan sekilas sedikit saja tentang adat hukum terkait dengan desa. Kemudian kita juga akan melihat perbedaan orientasi kebijakan pemerintah desa dengan lembaga adat. Kemudian bagaimana kita melihat gagasan menuju Indonesia baru dengan fondasi adat, dan saya coba menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Lanjut. Ya, ini agak blur, tidak apa-apa. Saya mengambil kutipan dari
petinggi adat, tuai rumah, ya, Dayak Iban di Sungai Utik di Kabupaten Kapuas Hulu, mungkin sudah banyak yang tahu. Beliau mengatakan begini, jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Dan ini menjadi semboyannya masyarakat adat melalui aman di seluruh Indonesia dan Nusantara. Beliau adalah dikenal dengan apa janggut, sebenarnya nama aslinya adalah Pak Bandi. Dia ini tuai rumah itu adalah seseorang yang memimpin sekelompok komunitas dalam rumah panjang. Gitu. Nah, di materi saya ini yang nampak ini sebenarnya sama seperti yang dibahas oleh Pak Ketua Munadi tadi. Kita melihat orde zaman kolonial, kemudian lagi ke orde baru, kemudian kita masuk lagi ke masa reformasi ini. Jadi kondisinya begitu. Zaman dulu semua masyarakat adat, saya pikir ya, khususnya Dayak, memang sebelum Indonesia merdeka hidupnya berkelompok-kelompok, ya betul. Kemudian datang pemerintahan Belanda, kemudian coba membuat strukturisasi kepemerintahan mereka, maka adalah istilah Temenggung atau Demang atau apa sebutan macam-macam sebutan sesuai dengan konteks komunitas masing-masing. Kemudian kita masuk ke reformasi, kita juga akan melihat bagaimana kemudian masyarakat coba memperbarui sistem pemerintahan sampai ke tingkat desa, sehingga muncullah undang-undang desa, ada beberapa undang desa. Lanjut, saya agak cepat aja. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita melihat Undang-Undang Desa nomor 6 2014 ya, tentang desa. Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Saya sebenarnya mau masuk ke dalam terkait dengan Undang-Undang nomor 6 ini. Nah, ini adalah catatan singkat, hanya mengingat saja, sebenarnya saya tidak terlalu pakar hukum, tetapi ini hanya mengingat saja bahwa kalau kita melihat di Undang-Undang Dasar 45 itu 18B itu ada korelasinya dengan Undang-Undang nomor 6 14 tentang desa itu. Lanjut. Nah, ini agak blur di sini. Saya membuat pertanyaan seperti ini: bagaimana dan apa yang terjadi antara pemerintah desa dan lembaga adat dan masyarakat adat di Kalimantan khususnya? Kita bicara dalam konteks Dayak. Sejauh ini memang kita melihat ada ada beda orientasi, kira-kira begitu saya katakan. Kalau pemerintah desa yang sekarang ini kecenderungannya adalah mengurus infrastruktur. Itu pekerjaan-pekerjaan mereka itu tuh. Kemudian bagaimana pendataan penduduk itu udah pasti sudah, tentang kesehatan, kesejahteraan, pendidikan segala macam. Tetapi kalau bicara tentang bagaimana pengelolaan wilayah, nah itu tidak masuk mereka. Tidak masuk mereka. Kalau ada konflik tanah antar warga dalam kampung maupun antar warga dengan kampung sebelah atau dengan kelompok lain, itu yang turun adalah lembaga adat. Pak Temenggungnya turun atau ketua adatnya. Kira-kira begitu ininya. Nah, dan sehingga yang terjadi adalah konflik. Ada konflik antara lembaga adat, masyarakat adat dengan pemerintah desa. Ini kondisi hari ini. Jadi katakanlah misalnya kalau bicara tentang bagaimana kemudian pemerintah desa membuat peta administrasi desa. Peta administrasi desa itu kemudian merujuk kepada peta wilayah adat. Pada konteks inilah kemudian saya tidak mengatakan bahwa pemerintah desa ya mengadu antara kelompok komunitas, tetapi faktanya adalah para pemimpin adat ini kemudian yang akan berembuk dengan pemimpin adat tetangga sebelah, bagaimana kemudian membuat peta desa yang basisnya adalah peta wilayah adat. Ini yang menurut saya yang memang
yang sangat kesenjangan yang muncul yang luar biasa. Kemudian bagaimana dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalamnya. Nah, sama juga pemerintah desa tidak punya kekuatan pasti untuk bagaimana kemudian mereka mengatur sumber daya alam yang ada di dalamnya. Justru yang mengaturnya adalah para ketua adat bersama dengan masyarakat adatnya. Nah, ini yang saya lihat. Kemudian ada banyak sesungguhnya kepentingan dengan pemerintah desa ini, ada kepentingan-kepentingan yang muncul. Kepentingan misalnya bagaimana kemudian pemerintah desa misalnya membuat peta administrasi desanya, itu basisnya adalah bagaimana potensi yang ada di dalam desanya. Sekiranya ada potensi yang memungkinkan yang dekat dengan tetangga sebelahnya, maka peta desanya itu agak didorong-dorongnya ke tetangga sebelahnya. Yang muncul adalah konflik kepentingan sumber daya alam. Lagi-lagi yang korban adalah bagaimana masyarakat adat dan ketua adatnya itu harus turun langsung ke lapangan. Nah, ini yang saya melihat bahwa pemerintahan desa yang ada sekarang ini belum terlalu kuat. Karena mereka adalah cenderung mengurus bagaimana kemudian pemberdayaan, bagaimana kemudian infrastruktur dan pendataan penduduk dan segala macam. Itu benar, tidak salah juga. Tetapi pada ranah-ranah fundamental masyarakat adat itu mereka tidak mampu masuk. Saya biasa di lapangan, jadi saya sangat memahami itu. Ada banyak hal lain tentang tradisi-tradisi segala macam ritual itu, tentulah pemerintah desa tidak masuk dan akan memberikan peluang itu kepada tokoh adat atau ketua adat atau para pihak-pihak yang dipercayakan. Nah, memang di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 itu memang pada pasal tertentu saya lupa bahwa kepala desa itu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SK menetapkan ketua adat. Ini juga konflik, Pak Ketua Munadi, di Kalimantan, khususnya di Dayak. Dan ini terjadi persis di kampung saya. Kepala desa dengan kewenangannya tadi, dengan aturan-aturan undang-undang tadi, itu mengangkat ketua adat sesuai dengan kemauan dia. Sementara masyarakat adat di dalam itu tidak mau dengan orang yang diangkat. Yang terjadi adalah konflik. Ujung-ujungnya saya yang harus turun tangan. Ini persoalan. Maka saya melihat ini memang undang-undang desa yang sekarang ini, bahkan yang dulunya, terkait dengan kehidupan sistem pemerintahan kelembagaan adat, kira-kira begitu saya katakan, itu tangan tak sampai, kira-kira begitu ya. Ya Pak Dominikus, waktunya 5 menit lagi, maaf. Oke, lanjut terus ke bawah. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua Munadi bahwa seperti apa sih yang diinginkan oleh masyarakat adat Dayak di Kalimantan? Itu pertanyaannya. Maka hari ini seluruh Indonesia, saya pikir di Kalimantan kita berusaha keras mendorong bagaimana ada perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Inilah pintu masuk kita bagaimana kemudian masyarakat adat diakomodir di dalam masyarakat adat diakomodir di dalam pemerintah desa. Dan selanjutnya ya ini tentang bagaimana kemudian saya melihat definisi dari masing-masing, ada 5 hal yang harus diakui oleh pemerintah sesuai dengan Permendagri 52 itu. Dan lanjut lagi karena saya harus clear waktu. Lanjut terus lanjut. Saya akan melihat, saya mau mengatakan begini. Ini ada 2 struktur. Pemerintahan desa yang ada sekarang ini itu terlalu administratif dan terlalu panjang urusannya. Kalau di lembaga adat ini sangat simpel sekali. Tidak serumit seperti yang di desa. Jadi misalnya RT RW itu bisa dipegang oleh tuai rumah, langsung selesai sudah. Itu modelnya. Pateh itu setingkat dusun.
kemudian Temenggung itu ke desa. Desa dalam konteks Temenggung, ya, Temenggungan itu tidak terdiri dari 1-2 desa, 1-2 kampung, itu banyak. Dan sekarang ini sudah dipecah-pecahkan sehingga terjadi adalah konflik kepentingan antar kelompok dalam satu wilayah suku Temenggungan itu. Lanjut, saya harus kejar tayang ini. Sebenarnya tabel ini adalah bagaimana kita bisa melihat perbedaan-perbedaan itu ya di tabel-tabel ini. Lalu, oke, saya ke kesimpulan saja. Kesimpulan saya begini di bawah. Secara umum, memang kalau dilihat itu tidak ada perbedaan antara desa adat dan desa yang pemerintahan yang ada sekarang ini. Ya, pemerintah desa yang sekarang ini seperti yang saya ulang tadi adalah lebih kepada struktural dan segala macam, infrastruktur segala macam. Nah, yang saya jelaskan juga tadi bahwa sistem pemerintahan adat itu sangat simpel dan fleksibel karena dia lebih kolektif dan demokratis. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah hari ini di Kalimantan ini belum ada satu kampung, desa, apapun namanya yang sudah ditetapkan menjadi desa adat. Mengapa? Karena bupatinya sesuai dengan mandat undang-undang itu yang harus menetapkan desa adat itu adalah Pak Bupati melalui peraturan bupati, peraturan perda. Itu jarang sekali mensosialisasikan itu kepada pemerintah desanya, bahkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bingung. Kemudian ya ini argumentasi saya ini. Argumentasi saya ini adalah ya kalau pemerintahan adat itu fondasinya itu lebih kuat sekali menurut hemat saya, karena mengatur tentang hak dasar hidup manusia. Manusia dengan manusia dengan alam semesta, manusia dengan sang pencipta. Itu fondasi kuatnya. Baru kemudian infrastruktur segala macam itu kalau dibentuk. Nah, saya mungkin rekomendasi aja lah kalau begitu. Nah, justru kita melihat begini. Yang memungkinkan bagaimana mengimplementasikan keberadaan masyarakat adat di dalam sistem pemerintahan tidak hanya diakui saja. Yang maksud saya adalah ada desa adat. Jadi memang Undang-Undang nomor 6 ini memang kita setuju itu, dan karena itu memang mesti ada kegiatan-kegiatan. Kita harus mendorong bupati untuk segera mensosialisasikan itu, mengkampanyekan itu, kemudian membuat peraturan-peraturan, mendorong desa-desa yang memungkinkan untuk jadi desa adat dijadikan desa adat. Nah, kemudian ya tentunya alasannya adalah sampai hari ini ya Pak Ketua Munadi, undang-undang masyarakat adat belum ada, itu alasan mereka. Artinya ada dua hal itu yang mesti kita dorong. Kira-kira begitu penyampaian saya. Terima kasih. Mohon maaf. Iya, terima kasih Pak Dominikus. Baik, tadi sudah ada pemaparan dari para narasumber kita, yaitu Kakak Munadi Girpoda dan Bapak Dominikus Uyuh. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke penanggap kita. Ada Bapak Kris Susandi Gunung. Ya, bisa minta tolong di-unmute dulu, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak Kris Susandi. Ya. Halo, selamat pagi. Iya. Suaranya ada ini ya, double gitu ya? Double ya? Oh, sudah. Sudah enggak ya? Ya. Silakan, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam pemberdayaan dalam kasih persaudaraan. Salam hormat untuk teman saya, Uyup. Kami berdua ini hanya bersebelahan ruangan sebenarnya. Dia di seberang jalan ya. Bung Munadi, hidup masyarakat adat. Kepada Ibu Moderator, Ibu Astuti,
Selamat siang Ibu. Ya. Saya akan merespon sekaligus menyampaikan satu bahan yang sebenarnya sudah saya siapkan. Sayangnya bahan itu dalam bentuk makalah, ya. Jadi agak susah kalau ditampilkan, itu terlalu panjang. Saya mulai mengambil latar belakang tentang desa adat ini, ya. Desa adat ini sebenarnya menginginkan semacam antitesis dari undang-undang desa sebelumnya. Jika pada masa Orde Baru, seperti yang disampaikan tadi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79, itu terjadi semacam penyeragaman, ya, penyeragaman desa, di mana sebutan lain yang disebutkan di undang-undang yang ada sekarang itu tidak ada tuh. Nah, lahirnya penyeragaman itu sendiri itu tentulah punya niat di belakangnya. Jadi kita tidak bisa menafikan bahwa ada sesuatu yang diinginkan dari aturan itu. Salah satunya kalau kita lihat itu adalah dominasi, ya. Jadi undang-undang itu melahirkan sebuah dominasi. Ya, kalau kita lihat dominasi budaya itu luar biasa, ya. Terus terang saja undang-undang desa itu melahirkan Jawa sentris, ya. Sehingga kadang-kadang di daerah itu reaksi masyarakat kita rasa-rasanya dijajah oleh Jawa gitu. Bahkan ada pemikiran seperti itu, ya. Ya, terutama di timur, ya. Nah, lalu yang kedua, kita melihat bahwa di balik undang-undang desa ini adalah penghancuran sistem, ya, sebenarnya yang ada di komunitas masyarakat adat. Jadi sistem pemerintahan adat yang sudah ada dan hidup sesuai kearifan lokal itu dimusnahkan secara sistematis melalui undang-undang itu. Apa tujuannya? Nah, itu kalau kita melihat dan kaji lebih jauh, itu adalah karena pemerintah pada masa itu mengembangkan sistem pemerintahan yang otoriter. Sehingga kalau sebelumnya kepala adat itu dipilih oleh masyarakat dan kepala punya semacam ikatan lagi dengan masyarakat, karena dia tunduknya kepada camat, tunduknya kepada bupati, dan sampai pada level berikutnya. Nah, iya. halo. Apakah suara saya masuk? Halo? Iya. Pak Kris, bisa di-unmute dulu? Bisa, saya bisa. Oh iya, iya. Jaringannya yang agak gangguan, ya. Oh, iya. Oke, baik ya. Iya. Jadi undang-undang ini jelas itu kemudian melahirkan sebuah superioritas, ya, superioritas terutama dari kelompok penguasa yang kemudian melanggengkan kekuasaannya, yang pada akhirnya itu adalah
sebenarnya tujuannya sama seperti peraturan dan perundang-undangan yang lain, yaitu adalah menguasai akses dan sumber daya alam yang ada di masyarakat, ya, di masyarakat adat khususnya. Kemudian karena saya membuat sedikit kajian kritis itu berdasarkan disiplin ilmu yang dikembangkan di sini, yaitu pendekatan kebudayaan Dayak. Jadi saya perlu ibaratnya menggabungkan atau menyampaikan perspektif desa adat, juga perspektif kebudayaan dalam konteks kebudayaan Dayak. Nah, dalam posisi sebagai masyarakat adat dan dalam konteks penghancuran secara sistematis oleh pemerintah Orde Baru pada masa itu, kebudayaan Dayak ini sendiri itu adalah mengalami degradasi yang luar biasa. Nah, ada beberapa faktor yang menghancurkan kebudayaan Dayak yang secara sistematis terjadi, ya. Selain tadi kita lihat ada peraturan perundangan yang tidak berpihak pada masyarakat adat, termasuk itu adalah Undang-Undang Desa ini. Yang berikutnya itu adalah pada tahun 60-an sampai akhir 60-an sampai 70-an itu di Kalimantan khususnya itu adalah begitu banyak peneliti, pemerhati budaya yang masuk ke Kalimantan ini, termasuk peneliti dari luar negeri, dari Eropa dan segala macam. Nah, mereka ini meneliti, mengkaji tentang masyarakat adat, khususnya orang Dayak, yang mana kemudian kajian-kajian mereka ini, ya, yang dari pihak luar ini, termasuk dari kelompok pemerintah, itu pada akhirnya sebenarnya sebuah penelitian yang termasuk kategori memojokkan, menstigma, dan membuat stereotip terhadap orang Dayak. Salah satu contohnya itu adalah ada penelitian yang dilakukan oleh P.G. Vet, ya, dia antropolog dari Belanda. Dia ini menyebutkan bahwa orang Dayak itu adalah pada hakikatnya itu nasibnya memang untuk dikuasai gitu. Jadi nasibnya orang Dayak ini nggak bisa dia berkuasa atau nggak bisa dia melaksanakan pembangunan dan segala macam. Jadi takdirnya orang Dayak itu menurut Pijipet itu, penelitian dia itu memang untuk didominasi. Itu misalnya, ya. Kemudian ada salah satu lagi peneliti dari Belgia, itu namanya Milroket. Dia itu menyebutkan, dia melakukan penelitian terhadap Dayak Linuh di Kabupaten Sintang. Nah, hasil penelitian dari Milroket ini menyebutkan bahwa orang Dayak ini adalah orang kecil yang terperangkap di dalam modernisasi. Dan dia juga menyebutkan orang Dayak ini tidak bisa berkembang karena orang Dayak ini nggak punya sejarah. Itu menurut Milroket. Nah, itu sebenarnya juga yang kemudian memperkuat stigma-stigma yang selama ini muncul terhadap orang Dayak. Nah, secara sistematis negara ini juga membuat pada masa itu terus memojokkan gitu. Misalnya yang tadi saya sebutkan tahun 60-an 70-an itu terjadi dari risetnya pemerintah pada masa itu, kemudian mengeluarkan kebijakan itu melakukan penghancuran rumah panjang secara sistematis di Kalimantan ini, ya. Khususnya di Kalimantan Barat, ya. Itu dengan berbagai alasan. Nah, rumah panjang itu dihancurkan, ya. Itu dikarenakan dianggap rumah panjang ini sebagai basisnya komunis, ya. Kemudian rumah panjang ini dihancurkan karena dianggap tidak higienis, jorok itu. Karena rumah panjang juga dihancurkan karena dianggap rumah panjang ini mudah terbakar. Bahkan ada yang menyebutkan rumah panjang ini adalah tempatnya seks bebas dan segala macam. Nah, ini karena yang melakukan penelitian ini sekali lagi bukan orang Dayak. Yang melakukan penelitian ini adalah orang luar yang dia hanya melihat Dayak itu sepintas lalu itu, dan dia tidak memahami seperti apa kehidupan dan cara hidup orang Dayak seperti yang disampaikan teman saya Uyup tadi. Nah, yang lain itu adalah kita melihat bagaimana penghancuran budaya yang lain. Budaya itu dihancurkan juga secara sistematis melalui sistem pendidikan, ya. Pendidikan kita ini sejak dari Orde Baru bahkan sampai sekarang saya melihatnya itu tidak mengakomodir tentang pendidikan kebudayaan, tidak mengakomodir tentang pengetahuan lokal
berbasiskan pengetahuan masyarakat adat. Itu nggak ada. Nah itu kalaupun ada itu adalah inisiatif masyarakat. Bahkan kita melihat kecenderungan negara ini akan semakin meninggalkan Pancasila. Padahal Pancasila itu adalah gabungan ide, pemikiran, dan gagasan seluruh kearifan lokal masyarakat Indonesia atau Nusantara. Kemudian kebudayaan Dayak juga itu dihancurkan juga dengan ketika masuknya agama-agama baru, ke agama-agama modern ya ke Kalimantan ini. Seperti kita ketahui di sini misalnya ketika agama Katolik ya masuk ke ke Borneo ini, pada masa itu semua kepercayaan lokal, kemudian tentang keramat adat yang ada di kampung segala macam, pada masa itu kan semuanya dianggap sebagai berhala dan diharamkan ya. Dan kemudian bahkan waktunya 5 menit lagi Pak Kris Sandi. Oh 5 menit ya. Ya. Oh ya. Wah, saya belum sampai kemana-mana malah ya. Nanti kita bisa elaborasi di setelah ini. Baik ya. Saya teruskan dulu ya. Nah, singkat ceritanya, jadi selain bahkan di agama ini saking orang Dayak ini tadi nggak percaya diri dengan statusnya, itu orang Dayak banyak merubah identitasnya dengan cara merubah agamanya. Misalnya yang awalnya agama Katolik, Protestan atau agama adat, kemudian dia pindah ke agama Islam misalnya supaya dia bisa diterima jadi pegawai atau diterima secara sosial. Karena tadi malu dengan identitasnya, karena sudah dibentuk secara sistematis ya, disebutkan tadi dengan riset penelitian dan kemudian stigma dari luar yang menyebutkan Dayak ini adalah sebagai kelompok yang primitif, terbelakang dan seterusnya. Seperti yang disampaikan oleh Bung Munadi tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, salah satu tadi yang disampaikan itu memang peraturan itu juga menghancurkan ya. Peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berbasis tentang berbasis lahan ya, yang sifatnya pembangunan di sini dan globalisasi, itu juga cukup menghancurkan karena kebudayaan Dayak itu sangat berbeda. Jadi kalau orang dari non Dayak, katakan non masyarakat adat dari Kalimantan ini mungkin melihat kebudayaan Dayak ini hanya sebatas seni, hiburan atau pariwisata saja. Tapi sesungguhnya kebudayaan Dayak itu sendiri, kalau kita lihat ini adalah kekayaan alam yang ada, keunikan yang ada di Kalimantan ini, itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi itu adalah gabungan dari sebuah identitas, gabungan dari persatuan integrasi antara lingkungan dengan manusianya gitu, antara alam dan kebudayaannya itu membentuk, menjaga keseimbangan itu antara keseimbangan alam dan juga karakter kebudayaannya. Dan berikutnya terkait tentang saya kembali ke topik utama tentang desa adat ini. Nah, seperti yang disampaikan teman saya tadi juga, teman Uyup ya, di Kalimantan Barat ini terjadi masalah ya tentang desa adat ini kan cara memahaminya ada dua kalau saya melihatnya. Cara memahami yang pertama, kalau kita lihat substansi kan desa adat ini sebenarnya untuk memperbaiki situasi yang tadi sengaja kita melihat itu terjadi penghancuran secara sistematis. Jadi desa adat ini diwacanakan untuk memperbaiki sistem itu supaya masyarakat adat, supaya kearifan lokal, kekayaan alam yang tadi kearifan lokal, kemudian posisi identitas masyarakat adat itu bisa kembali kepada posisinya melalui pengakuan, melalui perbaikan sistem tata pemerintahan. Nah sayangnya undang-undang tentang desa dan desa adat ini sepertinya itu kalau saya istilahkan itu kayak perahu yang berlayar tapi layarnya nggak ada gitu. Jadi dia mengapung aja di tengah laut atau di tengah sungai itu, tapi dia nggak tahu mau kemana. Mengapa saya bilang begitu? Karena sesungguhnya secara de facto-nya masyarakat adat ini kan di Kalimantan Barat ini setidaknya sudah ada 16 komunitas ya yang sudah mendapatkan pengakuan oleh pemerintah. Mestinya ada 16 komunitas ini itu secara otomatis bisa menjadi desa adat kalau pemerintah punya niat untuk melakukannya. Nah sayangnya yang saya lihat ya pemerintah itu belum punya niat untuk masuk ke sana. Ya, karena apa? Karena
undang-undang ini ketika dikeluarkan tahun 2006, undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini dikeluarkan, sampai sekarang usianya sudah 6 tahunan ya. Kalimantan Barat itu belum bisa mengakses itu satu pun, tapi yang saya tahu itu diskusinya udah sering ya. Teman-teman dari pemerintah itu sendiri sudah sering datang ke lapangan, tapi hasilnya kita nggak tahu tuh hasilnya seperti apa. Nah, yang saya lihat tuh memang ada sesuatu yang miss itu ya, nggak maksimal itu. Nah, padahal kalau mau kerjanya mudah, fakta di lapangan itu secara de facto itu ada banyak wilayah-wilayah yang sudah bisa dijadikan sebagai desa adat. Karena ketika mendapatkan status legal formal dari pemerintah untuk wilayah-wilayah adat dan masyarakat adat di Kalbar, itu kan syaratnya sama dengan desa adat. Syarat yang pertama itu kan tentang sejarah dan asal-usul, ada wilayah adatnya, kemudian ada kelembagaan adatnya, ada hukum adatnya, ada tatanan nilai di dalamnya dan segala macam. Nah, kalau itu kan syarat untuk menjadi masyarakat adat oleh undang-undang kita. Nah, seharusnya syarat ini kan sebenarnya sama dengan syarat yang diminta oleh undang-undang desa itu. Harusnya tidak ada yang rumit di situ. Tetapi mungkin karena yang mengerjakan ini nggak paham, jadi berpikirnya terlalu rumit, ya, sehingga kemudian implementasinya nggak maksimal. Yang kedua, saya lihat itu memang ada persoalan kekosongan peraturan ya. Ada peraturan menurut informasi teman-teman itu adalah desa adat itu bisa ditetapkan kalau ada perda di tingkat provinsi khususnya. Jadi kalau ada perda yang mengatur itu, barulah dia bisa menjalankannya sampai ke daerah. Nah, kalau itu nggak bisa dilaksanakan. Yang kedua itu adalah teman-teman yang melaksanakan program desa adat ini, saya lihat kurang melibatkan teman-teman CSO, kurang melibatkan lembaga-lembaga pendamping yang bekerja di masyarakat, sehingga terjadi kesulitan ketika mau menerapkan ini. Yang ketiga itu sosialisasi itu nggak tuntas yang saya lihat. Jadi kelihatannya masih best project itu. Mestinya ini adalah pendekatannya harus dari hati juga untuk memperbaiki situasi di mana pada masa lalu negara ini sudah berbuat terlalu kasar ya, terlalu superior terhadap masyarakat adat. Harusnya ini diperbaiki situasinya dan alat ini digunakan dengan benar. Saya pikir itu dulu dari saya, karena waktunya sedikit. Nanti beberapa hal catatan untuk rekomendasi sesuai dengan pertanyaan yang dikasih ke kami di dalam TOR itu nanti akan saya sampaikan, mudah-mudahan ada sesi berikutnya. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada Ibu Astuti. Ya. Terima kasih Pak Kris Susandi. Disimpan dulu untuk materi pemaparan yang lebih dalam, karena kita akan ke pertanyaan-pertanyaan. Saya pikir sudah banyak teman-teman juga yang memiliki kegelisahan, pertanyaan, dan tanggapan terkait dengan paparan dari para narasumber kita dan dari penanggap kita Pak Kris Susandi. Nah, sebelum ke pertanyaan dari para sobat festival yang hadir pada kesempatan pada seri ini, saya akan mencoba mengelaborasi sedikit pemaparan dari para narasumber dan penanggap kita. Tadi dari Bapak yang pertama, Bapak Munadi Tergoda, sedikit memaparkan bagaimana homogenisasi itu dijalankan di tingkat desa sejak pemerintahan Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang itu kemudian sebagai salah satu upaya menyeragamkan kebudayaan-kebudayaan, sistem kebudayaan yang ada di tingkat lokal, yang akhirnya kemudian menghilangkan sistem pemerintahan adat yang sudah hidup sejak berabad-abad sebelum negara ini ada, di antaranya Hoana di Tobelo, Soa di Tidore, dan Lor di Halmahera Tengah. Kemudian dari Bapak Dominikus Uyut juga kurang lebih sama terkait dengan itu juga, dan juga beliau memaparkan sedikit, ada 4 alur materinya, tapi kurang lebih beliau memaparkan tentang bagaimana konflik yang terjadi antara pemerintahan desa dan lembaga adat di Dayak Kalimantan. Juga belum ada satu desa pun di Kalimantan itu yang kemudian telah ditetapkan sebagai desa adat. Belum ada sampai saat ini. Bahkan mungkin itu dikarenakan karena kita belum mempunyai payung hukum. Artinya sampai hari ini RUU Masyarakat Adat belum juga disahkan oleh pemerintah kita hari ini. Nah, dari Pak penanggap kita, Pak Kris Susandi, saya kira banyak tadi beliau memaparkan sedikit tentang bagaimana degradasi kebudayaan yang dihadapi masyarakat Dayak akibat dari upaya pemberangusan oleh
masa Orde Baru itu melalui penelitian-penelitian yang mendiskreditkan dan stereotip masyarakat Dayak, kemudian melalui sistem pendidikan. Jadi sampai hari ini belum ada sistem pendidikan yang berbasis pengetahuan kebudayaan lokal. Dan yang terakhir itu ada masuknya agama-agama modern yang akhirnya banyak masyarakat yang pindah agama karena malu dengan identitas keagamaan atau kepercayaan mereka. Nah, kebijakan pembangunan juga hari ini juga berkontribusi terhadap degradasi tersebut. Kebijakan pembangunan yang berbasis lahan ini artinya kemudian banyak masyarakat Dayak yang kemudian berkonflik dengan investasi yang didukung penuh oleh kebijakan negara. Nah, terkait dengan desa adat, Bapak Kris Susandi menuturkan bahwa substansi dari desa adat ini sebenarnya adalah diwacanakan untuk menyelesaikan konflik yang sampai hari ini tidak terselesaikan, yang diciptakan oleh Orde Baru dan masa kolonial bahkan sebelumnya. Nah, kemudian undang-undang yang terus mengapung yang untuk dilahirkan untuk melegitimasi desa adat itu kemudian belum disahkan karena beberapa faktor. Yang pertama itu pemerintahan kita terlalu merumitkan karena padahal sudah jelas bahwa ada syarat-syarat yang dimaktubkan di dalam undang-undang untuk menjadi masyarakat adat dan sama dengan menjadi desa adat. Kemudian yang kedua itu harus ada perda dulu. Ini rumit juga dia ribet. Mungkin karena patokannya adalah desentralisasi, agak lucu sih. Untuk pembangunan dia sentralistik, tapi dalam hal pengaturan masyarakat adat dia minta desentralisasi. Yang ketiga itu kurang ada pelibatan CSO, dan yang terakhir itu kurang ada sosialisasi. Nah, saya pikir itu elaborasinya. Saya akan ke pertanyaan dari para sobat festival kita yang ada di balik layar. Yang pertama ini dari Farida di Jakarta. Pertanyaannya untuk Kakak Munadi ya, ada berapa desa adat di Maluku Utara saat ini? Nah, yang kedua itu dari Miswadi di Riau. Pertanyaannya, adat sebagai norma-norma sosial yang mengatur hidup dan kehidupan suatu masyarakat, apakah mampu dilakukan bersama dalam konteks desa adat jika di suatu masyarakat tersebut masyarakatnya heterogen? Nah, karena masing-masing masyarakat atau suku juga punya adat istiadat yang berbeda. Apakah efektif jika suatu norma adat ditegaskan dalam suatu peraturan desa atau tetap saja menjadi aturan adat yang disepakati secara turun-temurun dalam konteks masyarakat yang heterogen dan dinamis? Nah, ini gimana nih dalam masyarakat di suatu desa di mana masyarakatnya itu ternyata punya sistem adat yang beragam gitu. Nah, yang berikut itu, ini mungkin pertanyaan yang tadi untuk Pak Susandi, juga untuk dua narasumber kita. Nah, yang terakhir itu dari Boni di Wonosobo, Jawa Tengah. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat adat Tidore ini untuk Bapak Munadi, kemudian Dayak untuk Bapak Dominikus dan Bapak Kris Susandi, bertahan ketika pandemi ini, baik dalam hal ekonomi, adat, kebudayaan, dan sebagainya. Adakah perubahan yang signifikan dalam desa adat tersebut? Jadi gimana nih setelah pandemi, apakah mereka mampu bertahan dalam sistem ekonomi, adat, dan kebudayaan mereka? Oke, itu pertanyaan dari sobat festival kita. Saya mulai dari Kakak Munadi, masih stay tune, Kak Munadi. Oh. Ya, halo. Ayo. Ya. Silakan Kakak. Ya, Ibu Tuti ya, terima kasih. Kedua itu, pertama saya sebelum masuk ke pertanyaan yang disampaikan beberapa sobat tadi, saya coba elaborasi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Kris tadi. Memang ada problem yang kita tidak bisa pungkiri yang dihadapi sendiri secara internal oleh masyarakat adat, termasuk dengan anak-anak adat ini. Ketika kita bicara bagaimana kemampuan mereka bertahan dalam menghadapi arus budaya yang datang dari luar. Salah adalah
masyarakat adat itu sedang menghadapi krisis kepercayaan diri. Itu di banyak tempat, termasuk kami di Maluku Utara, kecuali beberapa komunitas masyarakat adat seperti Kajang, Baduy, dan itu yang saya kemampuan bertahan mereka menghadapi arus budaya dari luar itu cukup bagus. Berbeda hal dengan masyarakat adat yang sudah open access tadi, yang sudah terbuka dan terkomunikasi dengan banyak luar. Nah, kehilangan kepercayaan diri ini menyebabkan mereka tidak bangga lagi menjadi masyarakat adat. Jadi terutama generasi mereka, generasi muda mereka yang sudah keluar dari kampung atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau di luar kampung, itu menyebut dirinya sebagai masyarakat adat itu, apalagi menggunakan simbol-simbol adat, kecuali adat yang dimodifikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Yaitu dalam banyak catatan saya memang dalam kaitan dengan kepentingan pariwisata dan lain itu memang ditampilkan, dan anak muda itu menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan adat. Tapi itu kan tidak berkaitan langsung secara mendalam berkaitan soal eksistensi mereka sebagai masyarakat adat. Nah, ini faktor yang bagi saya secara internal dihadapi oleh komunitas masyarakat adat atau kelompok-kelompok masyarakat adat yang tadi dalam diskusi ini kita gunakan istilah dengan desa adat. Yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri juga kehilangan kepercayaan diri ini karena stigma pada umumnya. Misalnya di awal Ibu Tuti menyebut ada kelompok Ohongan Nyawa atau Tubelo Dalam, itu saya coba mengulas sedikit cerita mereka. Dalam sejarah hidup mereka ini kan dikenal sebagai orang Tubelo yang hidup bermukim secara nomaden di hutan Halmahera dan hidup berkelompok. Tapi publik menstigma mereka dengan stigma-stigma yang negatif. Taruhlah bukan cuma publik, tapi pemerintah juga ikut memberi kontribusi terhadap stigma itu. Saya ambil contoh misalnya stigma bahwa mereka itu kuno, tuna budaya, primitif, kemudian terasing, kemudian istilah-istilah dalam program yang lain pemerintah di Kementerian Sosial, misalnya masyarakat adat terpencil, kelompok masyarakat adat terpencil. Nah, istilah-istilah ini membentuk satu konstruksi baik di pikiran publik maupun dalam konteks pengambilan kebijakan. Saya sedikit bicara ini karena taruhlah karena disebut primitif, orang Tubelo Dalam ini disebut primitif atau terasing, maka mereka harus di resettlement melalui program Kementerian Sosial atau dimungkinkan, atau dikarenakan mereka ini disebut sebagai kelompok masyarakat yang hidup secara liar, mereka harus dirumahkan supaya mereka jangan liar, istilah bahasa sederhananya begitu. Nah, itu di Tubelo Dalam ini kelompoknya banyak yang dimungkinkan atau dirumahkan oleh pemerintah. Sayangnya ini dimungkinkan tapi dijauhkan dari ruang hidupnya, jadi mereka ditempatkan di wilayah yang berbeda. Nah, dengan demikian maka mereka tidak bisa mempraktikkan lagi tradisi budaya, kearifan lokal mereka, hukum mereka, karena mereka tidak diberikan akses lagi. Mereka dipaksa harus menerima satu sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan desa dan lain-lain. Sementara mereka pada sejarahnya itu berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, saya sepakat dengan Bang Kris menyebut tadi masalah pendidikan kita. Dalam istilah biasa kami di Aman itu kan, kita ini tidak diajarkan lagi ilmu pulang kampung. Jadi pendidikan kita ini memang pendidikan kita yang menjauhkan kita dari kampung. Nah, kami yang anak-anak adat ini yang juga berkiprah di organisasi masyarakat adat ini juga merasakan itu. Ketika di sekolah meninggalkan kampung, untuk balik ke kampung menjadi bagian dari masyarakat adat itu butuh proses yang panjang juga. Jadi itu yang bagi saya ada problem yang memang tidak bisa dipisahkan dari konteks kita bicara bagaimana menyiapkan masyarakat adat ke depan.
Nah, hal yang lain taruhlah masyarakat adat kita atau kelompok masyarakat atau yang hidup di desa-desa adat ini juga dalam banyak kasus mereka tidak bisa mempraktikkan hukum tradisi mereka karena wilayah mereka itu sudah dicaplok habis. Itu Ibu Tuti sendiri tahu di mana-mana itu di Halteng ini bagaimana orang Sawai bisa mempraktikkan hukum dan tradisinya. Sementara di situ ada Cina yang berhamburan di mana-mana. Cina menguasai ruang hidup. Cina menguasai sektor-sektor produktifnya. Cina menguasai tanahnya. Tentu juga dengan demikian mereka tidak bisa mempraktikkan hukum yang mereka yang diwariskan dari moyang mereka atau yang memang itu yang berlaku dalam sistem pemerintahan mereka. Jumlah populasi mereka bahkan lebih kecil dibandingkan jumlah keberadaan orang Cina di sini. Itu di banyak tempat di Maluku Utara. Jadi masyarakat adat itu kalau tidak diberikan pengakuan terhadap haknya, maka sangat sulit untuk dia mempraktikkan hukumnya. Sangat sulit untuk mempraktikkan tradisinya atau mempraktikkan menghidupkan, menjaga dan sebagainya, merawat pengetahuannya. Bagaimana mereka mau menjaga pengetahuan mereka dari sistem yang berkaitan dengan sistem pertanian, sementara tanahnya sudah dikuasai habis oleh perusahaan. Jadi sebenarnya pengalaman dan pelajaran yang cukup banyak dari masyarakat adat ini mestinya menjadi satu gagasan besar dalam konteks kita bernegara. Dalam konteks kita berpemerintahan taruhlah, juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga butuh pelajaran yang memang itu dipraktikkan oleh masyarakat adat. Sistem gotong royong taruhlah, dikenal di kita di sini sistem bari. Itu masih hidup juga dalam tradisi dan kehidupan masyarakat adat. Mereka bisa mempraktikkan itu dalam banyak hal, mereka bisa menyelesaikan dengan mohon maaf Kakak Mundadi, waktunya selesai. Terima kasih Ibu Tuti. Bisa kita lanjut, iya terima kasih. Kita lanjut ke Pak Krisus Sandi. Mohon maaf Pak Dominikus Uyuk. Bisa di-unmute, Pak. Kelupaan. Oke. Siap, ya, siap, bisa baik. dijawab pertanyaan dari Sobat Festival kita. Baik. Saya langsung saja terima kasih atas dua pertanyaan. Bagaimanakah masyarakat dalam pandemi ini ya? Iya. Di Kalimantan, di Dayak, saya melihat pandemi ini telah memberi pembelajaran yang baik kepada semua pihak, terutama bagi komunitas. Di mana saat pandemi ini mulai gila, dalam kutip bisa katakan, semua komunitas-komunitas itu berlomba, seolah-olah berlomba-lomba membuat ritual. Mereka membuat ritual untuk mengusir, membenteng diri dari virus corona tadi, COVID tadi. Artinya mereka kembali teringat dengan tradisi-tradisi dan ritual-ritual yang dimiliki. Mereka berusaha menggali dan menghidupkan kembali itu. Yang kedua terkait dengan bagaimana ketahanan pangan atau ketahanan ekonomi mereka. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Munadi tadi, memang masyarakat adat yang memiliki kekuatan dalam mempertahankan diri terkait dengan keberlanjutan hidup kaitan dengan ekonomi mereka.
Karena di Kalimantan itu istilah ladang hari ini terkenal dengan ladang tradisional ya, peladang tradisional yang menjadi momok bagi masyarakat adat peladang tradisional dengan kebijakan pemerintah. Dalam ladang itu seperti pertanian lainnya juga lain di tempat-tempat lain di Indonesia, masyarakat adat lain Indonesia. Tidak hanya padi misalnya, ada banyak tanaman-tanaman yang bisa mereka tanam dan seterusnya. Nah, tapi belum tahu apakah kalau pandemi ini bisa berlangsung sampai setahun lebih ya. Kan tentu juga ada masalah besar. Dan karena itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan juga komunitas-komunitas di dalam kelompok itu. Nah, itu yang kita bisa melihatnya. Bahwa dengan peristiwa pandemi ada hal yang menarik karena di mana ada ritual-ritual tolak bala dan segala macam dalam sebutan masing-masing itu mulai dikembangkan kembali, dan itu adalah gagasan dari ketua adat, bukan dari kepala desa, bukan dari kepala desa sendiri, tetapi juga dari para ketua adat. Terkait dengan pertanyaan Miswadi, benar sekali bahwa jika dalam satu desa itu adalah heterogen, terdiri dari 2 sampai katakanlah 2 suku, kelompok suku yang berbeda aja, tentulah itu akan menyulitkan tentang bagaimana tatanan kehidupan sosial budaya dan aturan-aturan dari etika-etika, norma-norma adat itu bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa diseragamkan. Mungkin teman-teman di luar Kalimantan melihat Dayak itu satu saja. Itu kawan saya Pak Kris itu paling paham. Berapa banyak Dayak di Kalimantan? Kita ambil Kalimantan Barat itu. Pak Kris nanti bisa sampaikan. Itu berbeda-beda suku dan bahasa, berbeda adat dan budaya, dan seterusnya. Itu berbeda semua. Nah, untuk kasus di Kalimantan, Pak Miswadi, pada umumnya desa-desa yang kampung-kampung yang bergabung dalam desa itu pada umumnya adalah satu suku. Jadi kalau penerapan itu desa adat, misalnya desa adat pilihan terburuk ini ya, kita pakai, maka itu memungkinkan kayak gitu modelnya. Tetapi bagi desa-desa yang banyak ini ya, kelompok suku lainnya, saran saya tidak bisa. Itu tetap akan menjadi konflik. Dan itu bukan asas kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan perbedaan atas budaya itu, dan itu tidak benar sudah itu. Kira itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dominikus. Jadi itu menjawab 2 penanya sekaligus dari Boni dan Pak Miswadi. Dan selanjutnya saya ke Pak Susanti untuk menjawab kedua pertanyaan. Silakan Pak, bisa di-unmute. Halo. Pak Kris Susanti. Halo. Ya. Bisa dijawab pertanyaan dari, ya, terdengar Pak. Sudah. Teman-teman panitia mungkin koneksinya kurang bagus. Iya, mungkin videonya Pak Kris Sandi dihentikan dulu biar audionya terdengar. Oke, ya. Halo. Ya, terdengar Pak Kris Sandi, terdengar. Oke, ya. Oke, baik ya. Terkait dengan pertanyaan dari 2 penanya tadi tentang bagaimana aturan adat bisa berlaku di desa adat jika komunitasnya atau kelompok suku di dalamnya itu beragam ya. Itu yang pertama.
saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh teman berdua tadi itu sudah pas ya. Tentu saja penerapan untuk desa adat ini sendiri ini harus beres dulu, saya pikir ya. Jadi di kelompok masyarakat juga harus berhati-hati dengan desa adat ini. Jadi karena ada perdebatan besar juga terkait desa adat ini, misalnya kayak di Bali aja sampai hari ini belum tuntas tuh, terkait desa adat dengan desa dinas itu. Bahkan ini sebelum undang-undang tentang desa adat ini keluar itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang belum tuntas dengan aturan tentang desa adat ini. Nah, kalau saya sendiri itu lebih melihat bukan desa adatnya yang paling penting, tetapi bagaimana negara ini sebenarnya melegitimasi, mengakui keberadaan untuk pemerintahan adat yang ada di kampung itu, sesuai dengan basis atau unit sosial yang ada di komunitas. Misalnya seperti yang ada di Kalimantan Barat khususnya, kalau kita mengambil contoh masyarakat adat Dayak saja, itu penelitian dari Institut Dayakologi selama kurang lebih 10 tahun penelitian etnolinguistik tentang masyarakat adat atau jumlah sebaran subsuku dan bahasa Dayak di Kalimantan Barat ini, itu kita memiliki setidaknya itu ada 151 subsuku dan ada 100 lagi sub-subsukunya. Jadi kalau sub-subsukunya ditambah dengan subsukunya itu ada 251 sub-subsuku di Kalimantan Barat, Dayak ya. Dengan 168 bahasa. Nah, itu menunjukkan bahwa keberagaman, jangankan itu kalau misalnya di suatu tempat itu ada kelompok suku yang berbeda. Dalam satu kelompok suku saja itu akan ada perbedaan-perbedaan, akan ada karakter sendiri dari setiap komunitasnya. Nah, mestinya memang yang disebut dengan pemerintahan adat ini dia punya karakter sendiri yang paling utama adalah bagaimana dia bisa mengakomodir kekhasan dari setiap kelompok ini. Nah, harusnya desa adat itu yang menonjol itu. Jadi mestinya kalau pertanyaan tadi apakah nanti kalau ada perbedaan, ya justru perbedaan-perbedaan itu yang harus difasilitasi oleh desa adat ini. Untuk memastikan perbedaan-perbedaan itu nggak hilang, justru desa adat ini dia harus memastikan bisa mengakomodir karakter-karakter itu. Tapi mungkin dia nggak bisa disatukan gitu dalam satu desa adat. Kalau dia namanya desa adat, itu dia harus beda kelompok. Lalu yang kedua terkait tentang pandemik ya, tadi disampaikan oleh teman-teman juga. Nah, saya pikir pandemik ini menunjukkan bahwa kekuatan kapital, kekuatan modal, ya, kapitalisme dan liberalisme itu gugur melawan pandemik ini. Itu kita kelihatan itu bahwa gaya-gaya hidup liberal itu nggak cocok dengan pandemik COVID-19. Tapi yang lebih pas ya dengan pandemik ini yang bisa bertahan itu adalah kelompok masyarakat yang masih mengedepankan kearifan lokal. Ya. Lalu yang kedua, ya, kalau belajar dari Kalimantan ini, kelompok yang aman dan bertahan dari serangan COVID ini itu adalah kelompok masyarakat yang masih memiliki cadangan dan ketersediaan sumber daya alam yang bagus. Mengapa? Karena kalau dia sumber daya alamnya masih tersedia, ini kan COVID ini bagi masyarakat adat di Kalimantan khususnya, itu kalau penyebarannya saya yakin itu nggak akan dampaknya yang sampai ke komunitas. Jadi penyebarannya mungkin dari luar datang ke kampung. Nah, lalu kalau misalnya masyarakat kita ini adalah tidak lagi punya cadangan sumber penghidupan, tidak punya lagi sumber daya alam yang memadai untuk sumber penghidupannya, maka pihak ini pasti akan tergantung ke perusahaan umumnya ya. Jadi orang-orang kita di kampung ini akan bekerja di perusahaan menjadi kuli, menjadi buruh lepas atau apalah namanya ya. Nah, di sana kan dia akan ketemu dengan banyak orang. Nah, karena saya tahu perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Barat ini jangankan mengurangi beban jam kerja dan segala macam, yang saya tahu malah pakai target harian, malah beban kerjanya justru lebih berat era pandemi ini. Itu yang saya tahu.
Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa ketika sumber daya alamnya sudah rusak atau sudah menjadi miliknya perusahaan dan segala macam, maka risiko untuk COVID itu justru lebih besar. Nah, untuk masyarakat adat kita sendiri yang masih menjaga kearifan lokal, masih memiliki sumber daya alam yang memadai, itu bisa bertahan. Nah, bagaimana menghadapi pandemik ini? Nah, menghadapi pandemik ini justru misalnya di kampung-kampung kan tadi juga disebut bahwa masyarakat itu kembali merevitalisasi kearifan lokalnya melalui ritual adat. Salah satu tadi itu disebut dengan tolak bala itu, atau balala, atau bepentiak. Kemudian ada nama lainnya itu bekumpang dan segala macam, itu yang dilakukan masyarakat. Nah, di dalam melakukan balala atau tolak bala ini itu ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah masyarakat adat itu melakukan karantina wilayah. Itu sudah ada tradisinya, karantina wilayah selama 3 sampai 7 hari ya, tergantung kesepakatan di masyarakatnya. Yang kedua itu adalah masyarakat di kampung itu melakukan namanya pantang. Ya, pantang makan minum tertentu atau tanaman tertentu dan semacam. Pokoknya berpantang inilah yang berkaitan dengan misalnya tidak boleh bepergian ke hutan, tidak boleh makan rebung atau apa, tergantung juga kesepakatan di komunitasnya. Yang ketiga ya, yang dilakukan masyarakat itu pada masa ritual itu adalah masyarakat itu membuat ramuan untuk meningkatkan vitamin imun tubuh. Karena saya mengalami langsung dari masyarakat adat Dayak Desa di Sintang sana. Itu adalah ketika keluarga saya melakukan ritual adat tolak bala di kampung sana, itu mereka mengirim ramuan-ramuan obatnya pada saya. Itu misalnya, itu contohnya bahwa ada 3 hal itu setidaknya dilakukan. Ya, 1 menit lagi Pak Kris Susandi. Ada hal-hal yang bersifat lembaga adat. Oke, baik. Yang lain juga itu adalah di masa pandemi ini yang jadi masalah ini memang soal ekonomi ya, karena ekonomi ini kan terkait balikan oleh para pemodal, dan di mana masyarakat adat menurut saya itu menjadi persoalan di komunitas kita. Mengapa menjadi persoalan ya? Karena komoditas hasil produksi masyarakat itu harganya jatuh dan anjlok sekarang ini. Dan tentu itu berdampak. Nah, sekali lagi kalau masyarakat punya cadangan sumber daya alamnya mungkin bisa bisa diatasi. Tapi kalau nggak punya ya itu sulit. Nah, secara pendidikan masyarakat yang sekolah ini yang pulang ke kampung ini nggak bisa seperti anak-anak di kota ya. Jadi yang di kampung ini terpaksa mungkin nggak belajar karena gurunya mungkin jauh, nggak bisa datang ke kampung-kampung, nggak ada fasilitas internet, nggak ada wifi di kampung ya. Kemudian mungkin ada yang nggak punya TV, walaupun katanya itu disiarkan lewat TVRI, tapi karena nggak punya TV bisa jadi nggak nonton. Yeah. Jadi secara pendidikan tentu akan meminggirkan masyarakat adat. Ya, perempuan adat juga ya, saya pikir ya, perempuan adat juga beban gandanya sudah begitu banyak yang menjadi beban perempuan adat sekarang ini. Dengan COVID ini tentu akan semakin bertambah bebannya, karena umumnya tanggung jawab rumah tangga sampai hari ini yang saya tahu untuk Kalimantan ini yang banyak menanggungnya itu adalah ibu-ibu itu ya. Iya. Jadi beban ini. Terima kasih Pak Kris Sandi, waktunya sudah selesai. Ditutup dengan bagaimana patriarkisme yang masih tumbuh subur dalam masyarakat kita ya. Baik, saya sudahi untuk pertanyaan dari teman-teman dan sobat festival sekalian, yang semoga saja sudah dijawab secara tuntas oleh para narasumber kita dan Bapak Kris Susandi selaku penanggap kita pada kesempatan ini. Selanjutnya saya akan meminta kepada para narasumber dan penanggap kita untuk memberikan closing statement masing-masing 1 menit, tidak lebih dari 1 menit. Saya persilakan dari Bapak Munadi. Kakak Munadi masih ada? Terima kasih. Kebetulan saya jam berapa ini mau balik rapat. Iya, 1 menit silakan Kakak Munadi. Iya, kalau saya sederhana sebenarnya. Menjaga Indonesia ini atau merawat Indonesia ini cukup dengan menempatkan masyarakat adat atau desa adat itu memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alam mereka, terhadap budaya mereka, terhadap hukum mereka, terhadap
segala hal yang mereka miliki itu harus dipertahankan. Nah, karena dengan demikian Indonesia akan terus terjaga. Contoh sederhana misalnya di tengah krisis bukan cuma pandemi tapi di situasi kita menghadapi perubahan iklim dan lain-lain, optimisme kita untuk bebas dari atau bisa menahan laju perubahan iklim ini itu dengan mengharapkan keberadaan masyarakat adat bisa mempertahankan pengetahuan tradisional mereka. Nah itu contoh konkretnya di situ. Karena itu harapan saya ke depan Indonesia baru yang kita impikan itu di Indonesia yang menghargai akar sejarahnya, dan akar sejarah itu ada pada kelompok masyarakat adat itu atau bisa. Ya. Akar saya. Itu Ibu Tuti. Iya. Baik, terima kasih Kakak Hamdadi. Ya, saya pamit dulu. Sampai jumpa lagi. Bagus. Kita lanjut ke Manti Kalbar. Narasumber kita yang kedua, Bapak Dominikus. Silakan untuk closing statement-nya 1 menit. Di unmute dulu. Kelupaan. Lupa. Baik. Jadi begini, dari dulu hingga hari ini juga memang dari sisi bagaimana kemudian negara ini tetap ada dan kuat, ya. Kemudian bagaimana kemudian bumi ini tetap terpelihara dan terjaga, terolah dengan baik. Faktanya ada di tangan masyarakat adat. Dan karena itu menurut saya memang dalam seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara, masyarakat adat ini menjadi fondasi kuat, ya, di dalam menjaga negara maupun menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Saya kira itu statement saya, singkat saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita ke penanggap kita, Pak Kris Susandi, bisa memberikan closing statement-nya. Di unmute dulu. Oke, bisa masuk ya? Iya, Pak, dengar. Identitas masyarakat adat dan kebudayaan di Kalimantan ini itu ada 3 hal yang paling menentukan. Yang pertama itu adalah keberadaan wilayah. Ya. Keberadaan wilayah adat itu sangat menentukan segala-galanya, termasuk eksistensi kebudayaan itu tergantung dari wilayah adat. Yang kedua, wilayah adat itu ditentukan dengan keberadaan masyarakat adatnya beserta nilai-nilai dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Yang ketiga, ya, identitas masyarakat adat itu sangat tergantung dengan sistem kerja kelembagaan atau pemerintahan adatnya. Nah, jadi pemerintahan adat ini atau kelembagaan adat ini setidaknya dia punya dua otoritas. Otoritas yang pertama dia punya otoritas dalam menegakkan kedaulatan wilayah adatnya, dan yang kedua dia punya otoritas dalam menegakkan hukum adat. Nah, kalau ketiga hal ini itu bisa dipenuhi, diwujudkan oleh negara ini, ya, dari beberapa, karena kan setiap hal yang saya sebutkan itu tadi itu beda ranah apa namanya ranah bidang pemerintahan itu nggak sama. Misal wilayah adat itu kan urusannya ke BPN dan kehutanan, ya. Kemudian ranah adat istiadat itu soal kebudayaan. Kemudian yang berikutnya soal kelembagaan adat, ini soal Kemendagri, itu soal desa adat tadi. Jadi sebenarnya itu nggak bisa dipisah. Jadi untuk masyarakat adat ini, ya, untuk melindungi masyarakat adat atau ketika kita bicara isu desa adat, itu melihatnya harus satu kesatuan. Maka logikanya kalau ada masyarakat adat sudah mendapatkan pengakuan, mestinya untuk pemerintahan adatnya juga secara otomatis, karena syarat untuk diakui sebagai masyarakat adat itu pemerintahan adatnya juga sudah dilegalkan gitu loh. Jadi seharusnya nggak ada masalah. Jadi saya pikir tinggal 2 aja. Jadi rekomendasi saya, pemerintah tuh pertama punya niat baik, punya goodwill-nya. Yang kedua itu adalah punya niat politik will-nya. Jadi kalau dua hal ini dilakukan, saya pikir nggak ada yang sulit. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris Susandi yang sudah menutup. Jadi mungkin itu closing statement dari para narasumber dan penanggap kita. Jadi dari Pak Munadi tadi terkait dengan kedaulatan adat
kedaulatan masyarakat adat harus kita tahankan untuk menjaga Indonesia. Yang kedua adalah menghargai akar sejarah kita yang berasal dari persatuan keberagaman masyarakat adat kita. Kemudian dari Pak Dominikus, masyarakat adat harus menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia hari ini gitu. Kemudian dari Pak Tri Susandi, eksistensi keberadaan masyarakat adat itu berakar dari 3 hal. Yang pertama adalah keberadaan wilayah adat, kemudian keberadaan atau eksistensi masyarakat beserta norma dan nilai-nilainya. Kemudian yang terakhir ada sistem kerja kelembagaan masyarakat adat yang bertugas untuk menjaga kedaulatan wilayah sekaligus untuk menerapkan hukum adatnya. Nah, harapan dari Pak Krisis Sandi ini mungkin juga menjadi harapan kita semua adalah bahwa pemerintah kita memiliki goodwill dan political will untuk menjalankan amanah dari kita semua agar masyarakat adat dilindungi dan diakui keberadaan dan eksistensinya. Mungkin demikian diskusi kita pada seri ke-7 ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC atau host yang ada di studio. Terima kasih. Terima kasih. Astuti, terima kasih juga untuk para narasumber kita siang hari ini. Semoga ini bisa menjadi masukan yang luar biasa untuk semuanya juga, dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua juga dari obrolan di seri 7 ini. Baik, sebelum kita tutup untuk rangkaian seri 7 ini, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, untuk seluruh narasumber dan juga Mbak Astuti, silahkan kita bisa nyalakan kembali kameranya. Kalau ada yang dimatikan, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Baik. Menghadap kamera, semuanya boleh senyum dulu, kita beri senyum dulu. Mari, ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi kita teriakkan Salam Budaya Desa, gitu ya. Kita teriakkan bersama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam Budaya Desa. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya di seri ke-7 rangkaian Festival Kebudayaan Desa Nusantara. Dan kita juga nanti akan segera menuju ke seri ke-8. Setelah ini tentu saja kita akan break dulu kurang lebih 1 jam. Bagi Anda yang mungkin sudah masuk di Zoom ini, silahkan tetap standby saja. Karena menunggu nggak terlalu lama, nanti kita akan langsung siap-siap menuju ke seri ke-7. Seri ke-8, mohon maaf. Dan kita nanti di seri ke-8 akan menuju ke Desa Adat Melayu Bajo, Sasak, dan Biak. Semakin menarik tentu saja untuk obrolan berikutnya di seri ke-8 ini. Terima kasih, kita tutup. Salam Budaya Desa.